Sob, kembali lagi dengan tim tahu bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Resmi venue final Liga Champions pindah ke Paris. Kemarin UEFA secara resmi mengeluarkan keputusan bahwa final Liga Champions tak akan lagi digelar di Saint Petersburg. Sebagai gantinya, UEFA menunjuk Paris untuk menjadi host final Liga Champions pada bulan Mei mendatang. Selain itu, UEFA juga membahas nasib klub-klub sepak bola dari Rusia dan juga Ukraina maupun tim nasionalnya. UEFA meminta mereka untuk menggelar sisa pertandingan kandang mereka musim ini di tempat yang netral. Laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia akan digelar di Qatar. Laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia akan digelar di Doha, Qatar pada tanggal 7 Juni 2022. Konfederasi Sepak Bola Asia yakni AFC menyatakan pemenang playoff itu tidak akan serta-merta mendapatkan tiket putaran final Piala Dunia 2022, tetapi harus terlebih dahulu menghadapi negara peringkat kelima kualifikasi zona Amerika Latin pada tanggal 13 atau 14 Juni juga dilangsungkan di Qatar. Dalam laman resmi mereka, AFC menyatakan Qatar dipilih sebagai lokasi pertandingan playoff zona Asia demi memastikan dua calon wakil Asia mendapatkan dukungan optimal dalam persaingan sebelum playoff antar benua. Barcelona jumpa Galatasaray di babak 16 besar Liga Eropa. Drawing 16 besar Liga Eropa telah digulirkan. Ada sejumlah pertandingan menarik untuk disaksikan di kompetisi ini. Pertandingan pertama yang wajib diamati di babak 16 besar nanti adalah laga Barcelona. Hasil undian ini mempertemukan Barcelona dengan raksasa Turki yakni Galatasaray. Di sisi lain, unggulan juara Liga Eropa yakni Sevilla bertemu dengan lawan yang berat juga di babak 16 besar ini. Mereka akan berhadapan dengan wakil Inggris yakni West Ham United. Dan berikut ini adalah hasil lengkap undian babak 16 besar Liga Eropa. Undian babak 16 besar Liga Eropa mempertemukan Rangers yang akan berhadapan dengan Red Star Belgrade. Kemudian SC Braga akan berhadapan dengan AS Monaco. FC Porto berhadapan dengan Lyon. Atalanta dihadapkan dengan Bayer Leverkusen. Sevilla bertemu dengan West Ham United. Barcelona bertemu dengan Galatasaray. RB Leipzig bertemu dengan Spartak Moskow dan Real Betis akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. AS Roma bertemu lawan muda di Liga Konferensi Eropa. Drawing 16 besar Liga Konferensi Eropa telah digelar di Nyon, Swiss. Dalam undian ini melibatkan sejumlah klub besar seperti AS Roma, Leicester City, PSV Eindhoven, Marseille, dan juga Feyenoord. Dari hasil undian tersebut, klub Liga Inggris yakni Leicester City akan bertemu dengan klub asal Prancis yakni Rennes. Sedangkan AS Roma akan datang menghadapi Vitesse. Ini adalah pertama kali bagi AS Roma bertemu dengan Vitesse di ajang Eropa. Berikut ini adalah hasil undian lengkap babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Hasil undian mempertemukan Marseille dengan FC Basel. Kemudian ada Leicester City yang akan bertemu dengan Rennes. Ada PAOK yang akan bertemu dengan Genk. Kemudian Vitesse bertemu dengan AS Roma. PSV Eindhoven akan bertemu dengan Copenhagen. Slavia Praha akan bertemu dengan LAS. Kemudian Bodo Glimt akan bertemu dengan AS Alkmaar. Sementara Partizan Belgrade akan bertemu dengan Feyenoord. Barcelona yang indah telah kembali terlihat. Penggemar Barcelona mulai tertawa lepas. Timnya kini menuai hasil dari kerja keras selama ini yang mereka lakukan. Dalam dua pertandingan terakhir, Barcelona menunjukkan identitas seperti di era keemasan. Mereka tak asal meraih kemenangan, tetapi lewat sebuah permainan atraktif selama 90 menit. Kini Barcelona menunjukkan kematangan. Raksasa Catalonia bermain dalam top performanya. Setelah periode gelap, kini Barcelona menuai manisnya. Bahkan kini akurasi operan para penggawa Barcelona mencapai 91%. Itu berarti ciri khas raksasa Catalonia kembali terlihat. Sebuah tim yang aktif memainkan umpan-umpan kombinasi 1-2 sentuhan dengan dibumbui pergerakan tanpa bola.
Manajemen Real Madrid dukung Dani Carvajal. Marca melaporkan bahwa kemampuan Carvajal telah dipertanyakan dalam beberapa bulan terakhir, terutama saat penampilannya melawan PSG dalam partai 16 besar Liga Champions. Namun posisi Carvajal dipastikan tetap aman karena penampilannya yang cukup konsisten. Kini klub melihat Carvajal cukup kuat untuk berada di posisinya sebagai bek kanan. Los Blancos kini tak berencana untuk mendatangkan bek kanan baru pada musim panas nanti. Saat ini diketahui ada 3 bek kanan dalam tim mereka. Selain Carvajal ada Alvaro Odriozola dan juga ada nama Lucas Vazquez. Nuno dan Firmino, Liverpool tetap diunggulkan menang atas Chelsea. Duel big match akan tersaji pada akhir pekan ini. Chelsea akan berduel melawan Liverpool di partai final EFL Cup di Stadion Wembley. Sayangnya Liverpool tak akan bisa menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga final tersebut. Pasalnya Diogo Jota dan juga Roberto Firmino dipastikan bakal absen. Mantan pemain Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor merasa Liverpool tak akan selalu merasakan kehilangan Jota maupun Roberto Firmino. Pasalnya The Reds masih punya pemain lainnya yang siap menggantikannya yakni Luis Diaz. Ia memprediksi pada laga final Carabao Cup ini nantinya akan dimenangkan oleh Liverpool. Ucapkan selamat ulang tahun kepada Donnarumma, AC Milan dihujat Milanisti. Tepat pada tanggal 25 Februari kemarin, Donnarumma genap berusia 23 tahun. Jadi sebagai mantan klub, AC Milan pun bersikap baik kepadanya. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun via akun Twitter resminya. Hari ini Gianluigi Donnarumma berusia 23 tahun, tulis AC Milan dalam sebuah media sosial. Dan unggahan itu tak mendapatkan sambutan yang baik dari para Milanisti. Pasalnya Donnarumma memang sudah dicap buruk oleh mereka. Hal ini tak lepas dari kepergiannya ke PSG pada musim panas kemarin. Ia tak mau bertahan dan menekan kontrak baru dan pada akhirnya pindah menuju Paris dengan gratisan. Juventus kibarkan bendera putih dalam perburuan gelar Scudetto. Secara hitung-hitungan Juventus masih sangat mungkin untuk keluar sebagai juara Serie A musim ini. Namun masih Milano Allegri selaku pelatih menyaksikan peluang klubnya untuk mewujudkan hal tersebut. Sekarang Juventus berada di peringkat keempat dalam klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 47 poin. Mereka terpaut 9 angka dari sang rival bebuyutan yakni AC Milan. Inkonsistensi merupakan salah satu alasan mengapa mereka tidak berada di posisi 2 besar. Permasalahan inkonsistensi inilah yang membuat publik ragu dengan peluang Juventus untuk meraih gelar Scudetto pada musim ini. AC Milan dan Inter Milan tertahan imbang. Inter Milan meraih hasil seri kala bertemu dengan Genoa pada pekan ke-27 Serie A Italia. Hanya selang beberapa jam setelah rival sekutannya AC Milan ditahan imbang oleh Udinese. Pertandingan antara Inter Milan melawan Genoa yang terjadi di Stadio Luigi Ferraris berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara AC Milan yang bermain di San Siro sempat unggul terlebih dahulu sebelum disamakan Udinese 1-1. Kedua tim kompak menyia-nyiakan peluang untuk mendekat ke trofi Serie A musim ini. AC Milan gagal menjauh sementara Milan tak mampu untuk mendekat. Pada akhirnya penghuni peringkat 1 dan 2 klasemen Serie A Italia tetap berjarak 2 poin. Kecam Rusia, Manchester United resmi putus kontrak dengan salah satu sponsor utama. Aksi dari Putin dan Rusia ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Mereka mengutuk tindakan Rusia yang meresahkan warga masyarakat global. The Mirror melaporkan bahwa Setan Merah akan memutus kontrak dengan salah satu sponsor mereka sebagai bentuk protes atas tindakan keji dari Rusia tersebut. Menurut laporan tersebut, sponsor yang dimaksud adalah Aeroflot. United resmi mengakhiri kerjasama mereka dengan maskapai asal Rusia tersebut. Aeroflot sudah lama menjadi sponsor bagi United. Mereka menjadi maskapai resmi Manchester United sejak tahun 2013 silam. Kontrak dengan Aeroflot akan habis pada April 2022 mendatang. Namun CEO Manchester United yakni Richard Arnold tidak mau memperpanjang kontrak ini sebagai protes terhadap tindakan Rusia. Cristiano Ronaldo belum mau pensiun.
Ronaldo sudah memasuki umur 37 tahun, usia yang terbilang cukup usil sebagai pesepak bola. Namun bintang asal Portugal itu masih produktif dalam urusan mencetakkan gol. Sejak bergabung kembali ke Manchester United pada awal musim ini, Ronaldo sudah mencetakkan 15 gol dari total 29 penampilan di semua kompetisi. Dan dia juga menjadi top skor sementara setan merah di musim ini. Cristiano Ronaldo amat bersyukur masih dapat membuktikan kemampuannya di atas lapangan. Peraih 5 Ballon d'Or tersebut berharap bisa terus berprestasi bahkan hingga usia kepala 4. Yang menyatakan belum mau pensiun, Ronaldo berharap bisa bermain 4 atau 5 tahun lagi. Dan ia berharap ingin terus memenangkan banyak gelar. Baru sembuh Takehiro Tomiyasu cedera kembali. Tomiyasu baru-baru ini pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Arsenal menghadapi Brentford pada akhir pekan kemarin. Namun pihak Arsenal mengonfirmasi bahwa sang bek mengalami cedera kembali. Arteta mengonfirmasi cedera itu didapatkan Tomiyasu pada saat sesi latihan di Arsenal. Ia mengaku kecewa sang bek seharusnya hampir bisa memperkuat timnya malah cedera kembali. Kondisinya sebenarnya sudah sangat baik, namun pada sesi latihan kemarin ia mengalami cedera di betis satunya, ujar dari Mikel Arteta. Chelsea pilih pemain kaki kaca Barcelona ketimbang Serge Gnabry. Raksasa Inggris Chelsea dilaporkan sudah memprioritaskan niat mereka untuk mengamankan jasa dari bintang Barcelona yakni Ousmane Dembele. Walaupun punya riwayat cedera panjang, Chelsea disebut lebih suka Dembele ketimbang Serge Gnabry. Diketahui kalau Tuchel merasa lebih cocok untuk mendatangkan Dembele yang memang pernah bermain bersamanya di skuad Borussia Dortmund. Tuchel sendiri menilai jika Dembele adalah winger dengan potensi terbaik yang pernah ia latih. Namun selain itu ada beberapa faktor lain yang membuat Chelsea memilih Ousmane Dembele. Di antaranya adalah karena kontrak Dembele yang segera habis bersama Barcelona, sehingga mereka dapat menghemat biaya pengeluaran. Lima klub Liga Inggris sudah bergerak pepet Paulo Dybala. Dybala kemungkinan besar akan pergi dari Juventus. Kontraknya di kota Turin akan kadaluarsa pada musim panas 2022 mendatang. Paulo Dybala tentu saja merupakan penyerang yang berkualitas. Ia juga masih dalam usia emas. Jadi banyak klub yang tak akan membuang kesempatan untuk bisa merekrutnya pada musim panas nanti. Apalagi Dybala bisa diangkut secara gratis. Kini ada kabar bahwa memang sudah ada sejumlah klub yang mendekati Paulo Dybala. 5 diantaranya berasal dari Liga Inggris. Nantiman melaporkan bahwa klub-klub asal Liga Inggris tersebut adalah Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, dan juga Tottenham Hotspur. Sebelumnya ada kabar bahwa Manchester United bisa jadi klub yang berpeluang besar mendatangkan Paulo Dybala. Pasalnya agennya disebut sudah menawarkan sang klien kepada setan merah. Membeli di Chelsea, Barcelona bakal rekrut Saul Niguez. Di musim panas kemarin, Saul Niguez pindah ke Chelsea dengan status sebagai pemain pinjaman. Namun sejauh ini sang gelandang kesulitan untuk menunjukkan magisnya di Liga Inggris. Chelsea kemungkinan besar tidak akan mempermanenkan sang gelandang asal Spanyol tersebut. Sport melansir bahwa Barcelona tertarik untuk mengambil alih sang pemain di musim panas nanti. Barcelona sangat tertarik untuk merekrut Saul. Xavi ingin menjadikannya sebagai jenderal di lini tengah yang baru. Menurut laporan yang sama, Barcelona sudah menyiapkan skema perekrutan untuk Saul Niguez. Mereka berencana menukar Antoine Griezmann yang saat ini dipinjamkan ke Atletico Madrid. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.